Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, jadi hari ini kita akan belajar tentang fikih Islam. Tapi sebelum kita belajar tentang itu, marilah kita sama-sama membuka pembelajaran hari ini dengan membacakan Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga belajar kita pada hari ini atau pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian kita bisa memahami materi yang akan kita bahas. Oke, baik semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Kenapa itu penting? Karena di dalam Islam ada dikenal yang namanya fikih. Fikih sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia, atau dalam hal ini kehidupan seorang muslim sejak ia bangun dari tidurnya hingga tidur kembali. Itu fikih. Makanya ini sangat penting. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang syarat dan rukunnya. Nah, sebelum kita masuk pada inti, saya ingin bertanya kepada adik-adik semua. Mungkin adik-adik tahu tidak apa itu fikih? Mungkin Mas Fikri. Oke. Gimana Pak Guru? Apa yang Mas Fikri tahu tentang fikih yang sudah Bapak jelaskan tadi? Oke. Fikih menurut pengetahuan saya yakni bersuci. Sesuatu hal yang suci. Untuk melaksanakan sebuah sholat perlu bersuci dulu sebelum sholat. Ya, oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Fikri. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh adik kita tadi atau teman kita tadi, yakni Mas Fikri, itu benar sekali. Itu merupakan bagian daripada fikih karena berkaitan dengan kebersihan atau disebut dengan tahara. Oke, baik. Mungkin saya rasa teman-teman yang lain pun juga mengetahui tentang hal itu dan akan kita bahas terkait itu. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi inti, saya ingin menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, pembelajaran hari ini kita laksanakan dalam rangka agar supaya adik-adik semua itu tahu apa itu rukun atau apa itu syarat dan rukun. Jadi, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus mengetahui dulu yang namanya syarat dan rukun. Jadi ini adalah hal yang penting untuk kita bahas. Karena kenapa? Karena di dalam Islam itu ada namanya rukun Islam. Nah, rukun Islam ini pada poin kedua setelah kalimat syahadat atau mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah sholat. Nah, kenapa sholat itu penting? Karena dia merupakan rukun daripada Islam. Karena sholat itu merupakan rukun daripada Islam, maka kita perlu mengetahuinya. Agar supaya sholat itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka kita perlu mengetahui apa syaratnya dan apa rukunnya. Nah, hari ini kita akan membahas persoalan itu. Jadi teman-teman nanti akan bisa mengetahui syarat dan rukun sholat itu seperti apa. Sehingga pelaksanaan sholat dan rukun, syarat dan rukun sholat itu kalau teman-teman sudah tahu, maka teman-teman bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Tentunya sesuai dengan tuntutan syariat dalam ajaran Islam. Oke, baik adik-adik semua, sekarang kita akan masuk pada inti pembahasan kita, yakni tentang syarat dan rukun sholat itu. Pertama kita harus mengetahui dulu apa itu definisi daripada sholat. Jadi sholat itu merupakan amal ibadah yang wajib dilakukan bagi seorang muslim. Jadi apabila sholat itu tidak dilaksanakan oleh seorang muslim, maka seorang muslim itu akan mendapatkan sanksi.
Nah, ini pada konteks sholat yang wajib. Adapun sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa sholat itu merupakan ibadah seorang Muslim yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka dia mendapatkan sanksi atau dosa. Pintar. Jadi sholat ini merupakan perintah syariat. Teman-teman pun mengetahui bahwa apabila amal sholat seseorang itu buruk, maka dia memiliki aman, nanti amal-amal yang lain pun akan menjadi ikut buruk atau tidak diperhatikan. Jadi sholat ini sangat penting untuk diperhatikan karena berakibat pada kehidupan setelah mati. Bukan hanya pada kehidupan setelah mati, tapi sholat itu mengajarkan kita banyak hal. Mengajarkan kita kedisiplinan, mengajarkan kita tentang kebersihan dan sebagainya. Jadi dalam sholat itu komplit. Maka untuk melaksanakan sholat dengan baik, maka kita perlu mengetahui apa itu syaratnya dan apa itu rukunnya. Oke, baik teman-teman. Coba teman-teman atau adik-adik semua lihat di slide yang ada di depan ini bahwa syarat. Kita masuk pada syarat dulu. Jadi syarat itu adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum salat dilaksanakan. Jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka salat tidak sah. Nah, syarat ini menjadi penting sebelum pelaksanaan sholat itu dilakukan. Jadi bedanya syarat dan rukun itu adalah kalau syarat itu sesuatu yang berada sebelum kegiatan inti yang kita lakukan. Misalnya syarat sholat, berarti syarat sholat ini dilakukan sebelum sholat. Jadi syarat itu sesuatu yang dilakukan sebelum kegiatan inti. Sementara rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam proses kegiatan yang ingin kita lakukan. Misalnya sholat, kalau kita melaksanakan sholat, maka rukun-rukunnya itu ada dalam proses sholat. Seperti berdiri, takbiratul ihram, dan sebagainya. Oke, nanti kita bahas itu. Pertama kita bahas tentang syarat dulu. Apa saja sih syarat-syarat dalam sholat itu? Oke, syarat yang pertama adalah beragama Islam. Seorang Nasrani tidak boleh salat. Nah, jadi syarat pertama seorang melaksanakan sholat harus beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Jadi seorang yang wajib atau seorang yang diperintahkan untuk sholat itu harus berakal sehat atau waras lah. Jadi kenapa orang gila atau orang stres itu, orang stres dalam arti saking stresnya dia menjadi gila gitu maksudnya. Jadi kenapa mereka tidak diwajibkan untuk sholat? Karena tadi tidak masuk dalam syaratnya atau tidak masuk dalam ketentuan syaratnya, itu berakal sehat. Kemudian yang selanjutnya adalah sudah balik atau sudah tamyiz, ya kan? Iya. Atau sudah dibebankan atau disebut dengan apa? Mukhallaf. Sudah dibebankan tanggung jawab syariat. Jadi makanya anak-anak kecil itu sebenarnya mereka itu belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat, tetapi sebagai bimbingan aja, sebagai pendidikan bagi mereka. Tetapi secara syariat mereka belum masuk dalam ketentuannya. Tetapi kalau mereka sudah balik atau sudah memenuhi ketentuan, maka mereka wajib melaksanakan sholat. Adapun tanda-tandanya dalam fikih sudah diatur. Kemudian yang selanjutnya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi ketika kita sebelum melaksanakan sholat, maka kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil itu ya suci dari buang air kecil lalu kita bersuci. Kemudian hadas besar kalau bagi yang sudah balik itu ketika junub maka dia harus diwajibkan untuk mandi wajib, atau bagi perempuan ketika datang bulan dia harus diwajibkan untuk mandi wajib. Nah, ini yang disebut dengan bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang selanjutnya adalah suci dari tempat, kemudian badan dan pakaian. Nah, jadi harus tiga kondisi ini harus suci. Yang pertama badannya harus suci. Suci badan itu tadi dengan mandi dan sebagainya, dengan berwudu. Nah,
Kemudian suci pakaian. Jadi pakaian itu tidak boleh terkena najis. Tidak boleh ada kotoran yang bersifat najis. Nah, itu tidak boleh. Kemudian tempat. Tempat juga harus bersih, harus suci dari najis atau kotoran-kotoran yang menyebabkan sholat itu tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup aurat. Jadi kita sholat itu tidak boleh dengan pakaian yang terbuka. Kalau bagi perempuan kan auratnya kan wajah sama telapak tangan. Kemudian kalau bagi laki-laki auratnya adalah dari lutut ke bawah hingga Pusar. di atas pusar. Nah, jadi batasan-batasan itu merupakan aurat daripada perempuan maupun laki-laki yang sudah disampaikan tadi. Jika batasan-batasan tersebut tidak ditutupi, maka sholat tidak menjadi sah karena auratnya terbuka atau dalam kondisi tidak menutup aurat. Jadi kita harus menutup aurat sebelum melaksanakan sholat. Nah, kemudian juga masuk waktu sholat. Jadi sholat itu tidak bisa dilakukan apabila tidak masuk waktu sholat. Misalnya kita melaksanakan sholat maghrib, tetapi pelaksanaannya sebelum matahari terbenam, atau masih ada merah-merahnya itu di ufuk barat itu. Nah, itu tidak bisa. Karena apa? Karena belum masuk waktu sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, tetapi waktunya belum masuk, maka sholat kita tidak sah. Maka ketika kita melaksanakan sholat, entah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, harus masuk waktu sholatnya. Jangan sampai belum masuk waktu sholat kita sudah melaksanakan sholat. Maka sholat itu tidak sah kalau kita laksanakan sebelum waktunya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu merupakan wujud persatuan. Jadi dulu kan kita itu kiblatnya di Al-Aqsa, tetapi setelah itu dirubah ke Masjidil Haram atau ke Mekah. Ini merupakan wujud daripada persatuan umat Islam, supaya kita menghadap satu kiblat, satu arah, dengan tujuan kita memiliki persatuan yang kuat. Jadi sholat itu harus menghadap ke kiblat. Kiblat di mana? Di Makkah. Kalau kita di bagian timur, berarti kiblatnya di barat. Oke. Kalau kita di bagian barat, kiblatnya di Timur. Oke, bagus. Tapi tidak sesimetris itu. Jadi ada ketentuan yang bisa untuk kita mengukur bahwa kiblatnya di mana. Jadi ada alatnya, ada ketentuannya. Nah, jadi itu kita harus menghadap kiblat. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu kita tidak serta-merta harus menghadap kiblat. Misalnya kita di kapal laut. Yang diwajibkan itu ketika kita masih di awal, posisi di awal. Misalnya posisi di awal kita harus menghadap kiblat. Tetapi setelah kita melaksanakan sholat atau dalam proses sholat, itu walaupun kapalnya berbolak-balik dan kiblatnya tidak sesuai dengan arah awal, maka itu tidak mengapa. Itu karena kondisi dan keadaan yang tidak menentukan. Kemudian mengetahui tata cara sholat. Nah, ini juga merupakan rukun. Maka kita tujuannya belajar ini adalah bagaimana syarat-syaratnya itu kita harus penuhi. Kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Mulai dari beragama Islam, berakal sehat, kemudian dewasa atau sudah memenuhi ketentuan, kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Semua ketentuan itu kita harus ketahui, kita harus tahu. Dan kita harus tahu rukun-rukunnya juga, agar supaya dalam pelaksanaan sholat nanti itu sesuai dengan ajaran dalam Islam. Jadi sesuai dengan ajaran dalam Islam. Nah, mungkin itu beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi, tetapi sebenarnya dalam pendapat-pendapat yang lain itu banyak sekali hal-hal yang berupa sunnah dan sebagainya yang perlu kita, misalnya bersiwak dan sebagainya. Itu kan merupakan sunnah dari sebelum melaksanakan sholat, supaya kebersihan terjaga.
Tetapi itu bukan merupakan syarat sah. Jadi yang penting tadi bersih dari hadas, kemudian Islam, suci dari pakaian, masuk waktu sholat, menghadap kiblat dan sebagainya. Nah, itu yang penting untuk kita penuhi supaya sholat kita bisa sah syarat-syaratnya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah rukun salat. Jadi rukun salat ini sebenarnya ada perbedaan pendapat juga dari para ulama, tetapi kalau kita melihat bahwa ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini kan ada perbedaan pendapat itu. Ada niat yang jahar, ada yang sir. Jadi kalau dari Imam Syafi'i itu jahar atau sir? Sir. Nah, sir? Sirna. Oke. Oke, lanjut. Jadi kita bahas tentang rukun salat. Jadi rukun salat yang pertama adalah membaca niat. Niat ini adalah kehendak hati kita untuk menyengaja melakukan suatu perbuatan. Jadi kita dalam melaksanakan sholat harus ada niat. Niatnya adalah sholat tadi. Yani misalnya usolli fardar subhi ini bukan apa rakaat ini, tapi rakaat ini. Jadi kalau kita sholat harus ada niatnya. Usolli sunatan subhi rakaat ini mustaqbilal kiblat. Adaan kalau sebagai imam berarti imaman. Kalau sebagai makmum makmuman. Lillahi ta'ala. Jadi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu penting. Karena yang membedakan perbuatan seorang itu apakah sholat dan bukan itu dari niatnya. Innamal a'malu Niat. segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niatnya tidak karena Allah, maka perbuatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi insya Allah kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat itu memberikan banyak kompensasi, memberikan banyak keringan bagi kita. Itulah Islam. Jadi kalau kita tidak mampu berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Kalau kita tidak mampu duduk untuk sholat, maka boleh berbaring atau tidur. Penjongkok ya. Oke, kalau kita tidak mampu berdiri maka duduk. Kalau kita tidak mampu duduk maka berbaring. Kalau kita tidak mampu juga berbaring maka isyarat. Kalau dengan isyarat pun tidak mampu maka disolatkan. Nah, jadi begitu. Kita harus yang pertama tadi adalah berdiri. Berdiri harus tegak. Jangan berdiri begini atau begini, harus tegak lurus. Kemudian yang selanjutnya adalah mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu merupakan pembukaan daripada sholat. yakni kalimat Allahu Akbar. Nah, itu sebagai pembuka daripada sholat kita. Itu takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram, kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat untuk dibaca pada saat setelah takbiratul ihram atau sebelum membaca ayat setelahnya. Jadi setelah takbiratul ihram kita membaca surat Al-Fatihah. Tapi setelah surat Al-Fatihah maka kita akan membaca juga namanya ayat dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat pendek yang kita mampu kita baca. Itu sebenarnya masuk dalam sunnat hay'ah. Jadi sunat yang sangat dianjurkan. Tapi bukan sesuatu yang menjadi rukun daripada sholat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya setelah Al-Fatihah, setelah membaca surat Al-Fatihah, maka kita harus ruku. Jadi masih semangat tuh adik-adik? Masih. Oke, yang selanjutnya adalah
ruku. Ruku ini merupakan rukun daripada sholat. Jadi ruku ini adalah saya coba ya gerakannya seperti ini kalau ruku. Mungkin ada pernah lihat di rumah atau di mana gitu, di masjid. Nah, pasti di masjid. Ya. Itu ruku. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah atau ditambah dengan surat-surat pendek dalam Al-Quran, setelah itu kita ruku. Kemudian setelah ruku kita berdiri tegak atau disebut dengan itidal. Jadi dengan tumanina. Tumanina itu harus dengan khusyuk. Tidak boleh terburu-buru. Jadi semua gerakan sholat ini harus dilakukan dengan khusyuk atau dengan tumanina. Tidak boleh dengan terburu-buru. Oke, setelah tumanina, setelah itidal, maka kita akan melakukan yang namanya sujud. Oke, jadi di sujud itu kita akan membaca doa-doa tertentu. Tahu? Membaca zikir-zikir tertentu. yakni seperti Subhana rabbil a'la bihamdi sebanyak 3 kali, sunnah. Nah, setelah sujud maka kita duduk di antara 2 sujud. Jadi dalam sujud itu ada 2 kali. Sujud pertama setelah itidal kita sujud, kemudian setelah sujud kita duduk di antara 2 sujud. Jadi duduk, nah itu kita dirukunkan untuk duduk di antara 2 sujud tadi, kemudian setelah duduk kita sujud lagi. Jadi sujud dalam sholat itu ada 2 kali. Nah, baik itu kan ada 4 rakaat untuk sholat wajib kan, yang paling banyak kan 4 rakaat. Kemudian yang paling sedikit 2 rakaat. Ya. Jadi di antara sholat itu, di antara rakaat-rakaat itu ada 2 sujud masing-masing pada setiap rakaatnya. Kemudian setelah sujud, setelah duduk di antara 2 sujud, kita duduk tasawuf akhir. Jadi duduk tasawuf akhir itu adalah duduk di akhir sholat. Nah, jadi duduk ini dilaksanakan pada saat prosesinya di akhir sholat. Bukan duduk di antara 2 sujud ya, tapi duduk setelah di antara 2 sujud. Nah, jadi duduk akhir. Jadi setelah itu merupakan duduk yang terakhir dalam prosesi sholat. Oke, setelah duduk di antara duduk tasawuf akhir ini, maka kita akan membaca doa tasawuf akhir, yakni yang diwajibkan kan syahadat kan, asyhadu alla ilaha at-tahiyatu mubarakatuh dan sebagainya sampai dengan salawat. Jadi membaca tasawuf akhir dan membaca salawat itu menjadi rukun daripada sholat. Nah, jadi barang siapa yang tidak membaca tasahud dan membaca salawat di akhir sholat, maka sholatnya tidak sah karena itu masuk dalam pada rukun, masuk daripada rukun daripada sholat. Jadi begitu. Kemudian yang paling akhir adalah membaca salam. Jadi salam ini merupakan penutup daripada proses kita melaksanakan sholat itu sendiri. Jadi apabila kita sudah berakhir dalam proses tadi, maka terakhir ditutup dengan salam. Nah, jadi teman-teman semua, atau adik-adik semua, atau anak-anakku semua, jadi dalam rukun salat, itu yang pertama adalah niat, kemudian setelah niat kita akan berdiri dan mengucapkan takbiratul ihram sampai kepada salam, itu harus dilakukan dengan tertib. Tertib juga merupakan salah satu rukun juga dalam sholat. Tidak apabila kita tidak melaksanakan dengan tertib. Tertib ini maksudnya apa? Ketika kita berdiri, maka setelah berdiri harus ruku dulu. Jangan setelah berdiri langsung sujud. Nah, itu yang dimaksud dengan tertib. Jadi kalau kita melaksanakan sholat dengan tidak tertib atau melewati satu rukun-rukun tadi, misalnya kita berdiri lalu setelah itu kita sujud, maka sholat tidak sah. Karena tidak tertib, tidak sesuai dengan urutan-urutan yang telah ditentukan dalam sholat. Oke, itulah rukun
yang harus kita penuhi dalam proses salat. Jadi teman-teman sudah ketahui bahwa syarat dan rukun salat itu penting. Entah syaratnya tadi dari, sudah saya jelaskan tadi itu, sudah menjelaskan tadi itu dari beragama Islam dan sebagainya. Kemudian untuk rukun salat dari niat sampai salam dan sebagainya, nah, itu harus diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. Jadi apabila syarat dan rukun tadi tidak dipenuhi dengan baik atau tidak dilaksanakan, maka salat seorang muslim itu tidak sah. Jadi begitu. Oke, baik adik-adik semua, kita telah membahas terkait dengan syarat dan rukun salat tadi, dan kita telah mengetahui apa itu syarat dan kemudian apa itu rukun. Mungkin hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk adik-adik semua pahami, adik-adik semua mengerti, supaya nanti dalam pelaksanaan sholat nanti itu dilaksanakan dengan benar, dilaksanakan dengan baik. Baik dalam arti sesuai dengan syaratnya, kemudian sesuai dengan rukunnya. Oke, sampai di sini dari penjelasan tadi, mungkin ada dari putrinya satu dan putra. Yang putri mungkin bisa menyampaikan apa yang dipahami terkait dengan syarat sholat. Mungkin adik Junda. Bagaimana adik Junda bisa disampaikan terkait pemahaman adik terkait dengan pembahasan materi tadi? Ya, baik Pak. Sesuai pemahaman saya tadi yang sudah Bapak sampaikan mengenai syarat sholat ya. Iya. Nah, kalau syarat sholat itu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum sholat dilaksanakan. Nah, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Nah, kemudian syarat sahnya sholat itu yang pertama ada beragama Islam, terus kemudian berakal sehat, kemudian sudah balik atau tamis, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian suci dari badan, pakaian, dan tempat, kemudian menutup aurat, memasuki waktu sholat, menghadap kiblat, dan yang terakhir lupa Pak. Oh ya, bagus. Oke, terima kasih adik Jundan atau Mbak Jundan telah memberikan pemahamannya dengan baik tadi. Saya rasa adik Jundan sudah paham apa itu syarat sholat. Kemudian sekarang kita ke adik Fikri. Baik Pak. Mungkin adik Fikri bisa menyampaikan pemahaman adik atau saudara tentang rukun sholat. Oke, baik Pak. Saya akan menjelaskan tentang rukun sholat. Nah, rukun sholat adalah sesuatu yang harus wajib untuk dilaksanakan. Kalau tidak adanya rukun dalam sholat, maka sholatnya tidak diterima karena kurang daripada rukun yang telah dikerjakan. Rukunnya dimulai dari niat dan diakhiri dengan salam. Ini itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk keduanya. Jadi, saya rasa adik-adik semua sudah paham apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan terkait dengan syarat dan rukun sholat. Saya harapkan supaya syarat dan rukun sholat tadi itu dipahami dengan baik, kemudian nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jika adik-adik semua paham tadi yang disampaikan, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka adik-adik telah berhasil menerapkan materi-materi yang adik-adik pelajari hari ini. Nah, jadi Bapak harapkan adik-adik bisa menerapkan semuanya dengan baik. Oke, baik. Sebagai informasi bahwa fikih atau yang kita bahas tadi, bahwa syarat dan rukun sholat ini menjadi sebuah ketentuan yang tidak boleh ditawar-tawar. Ini menjadi syarat sahnya atau diterimanya sholat seseorang. Jadi kalau hal ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka rugi kita. Kita tidak mendapatkan mendapatkan kesahnya sholat kita atau sahnya sholat kita.
kalau kita tidak memenuhi beberapa syarat nanti, atau beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam syarat sah salat maupun dalam rukun salat. Oke, baik, berakhirlah kita pada pertemuan kali ini. Saya rasa sebentar nanti Bapak akan kasih tugas. Jadi tugas ini atau PR ini bisa dilakukan di rumah. Jadi tugas yang berkaitan dengan ini nanti minggu depan nanti kalian akan kumpul tugas-tugas itu. Supaya Bapak ingin tahu, pengetahuan adik-adik ini sampai di mana terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini apakah nggak kelompokan saja? Soalnya di rumah saya lagi banyak pekerjaan, Pak. Oh, bagus ini. Bapak suka ini. Jadi teman-teman bisa saja melakukan kelompok untuk tugas ini. Nanti tugasnya Bapak akan share lewat link grup. Jadi nanti sebentar Bapak buat tugasnya atau soal-soalnya lalu kirim, lalu dikerjakan minggu depan kumpul. Sebagai informasi juga, minggu depan kita akan membahas persoalan berkaitan dengan sedekah. Jadi sedekah. Jadi minggu depan adik-adik juga harus persiapkan membaca dan sebagainya tentang sedekah. Jadi hari ini kita belajar tentang rukun salat, syarat dan rukun salat. Minggu depan kita akan belajar tentang sedekah. Oke, mungkin begitulah penyampaian yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang dari penyampaian yang telah Bapak sampaikan, ada yang perlu dikoreksi, atau ada yang masih kurang yang telah Bapak sampaikan tadi, maka Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.